Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku sekalian, semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah dulur-dulur, hari ini kita bisa bikin video lagi ya lor ya. Masih dengan bebek lor, jadi biasalah ngupdatein bebek gitu kan. Kenapa mas kok ngupdatein bebek? Nah ini juga buat edukasi buat dulur-dulur yang mau pelihara bebek, supaya nggak tergiur diajak mitra terus dikasih hitungan cuma biaya pakan cuma hasil telur dikurangi biaya pakan, terus bilangnya telurnya 80% terus dikurangi biaya pakan, keuntungan sekian, akhirnya teman-teman jor-joran. Supaya nggak seperti itu ya, alhamdulillah sebelumnya saya diajak mitra sama orang yang tepat gitu kan. Orang yang tepat ya mas ya, orang yang nggak gedabrus tok. Di awal ya biasa lah pasti kalau bebek itu enak mas bisa harian ya bener, cuma pasti dijelasin iki paite mas. Paite itu ya sebulan pertama biasanya nggak hasil, belum settle sih, malah beliau bilangnya nggak hasil, tapi menurut saya sebulan pertama itu nggak settle, bukan belum hasil. Nggak settle piye mas? Nah nggak settle itu ya kayak misal piye yo, kayak misal harusnya bisa 70% masih di angka 40% 30% gitu kan, atau bisa jadi nggak bertelur sama sekali. Ya saya update aja seminggu pertama mereka ada di sini, 7 hari pertama ada di sini, sampai hari Jumat kemarin itu cuma ada 4 telur lur. Itu nelurnya cuma di hari Sabtu, terus hari Sabtu, terus Kamis sama Jumat. Sabtu 1, Kamis 1, Jumat 2, jadi 4 telur. Nah alhamdulillahnya hari Sabtunya itu langsung bisa ada berapa telur ya? Sabtunya 1, 2, 3 telur. Sabtunya ada 5, Sabtunya langsung ada 5, hari Minggunya ada 5 lagi gitu kan. Jadi kan wis langsung produksinya langsung meningkat pesat lah, intinya gitu, meningkat pesat. Lalu hari Seninnya bisa 7 butir, hari Selasanya 8 butir, hari ini 8 butir juga kok, 98 butir lor. Nah 8 butir seperti ini. Yang masih coklat itu bukan nggak tak bersihin tapi pecah lor, nggak bisa dibersihin akhirnya. Nanti kita goreng aja, kita bilas air aja. Nah semua ini ya tak lepas dari saran-saran teman saya lah yang udah pelihara bebek sebelumnya gitu kan. Saran-sarannya salah satunya yaitu buat desain kandang yang kering gitu kan. Yang penting pencahayaannya optimal, nggak perlu semuanya kena cahaya, tapi yang penting optimal lur, biar sehat gitu kan. Kandangnya juga dijaga supaya kering, airnya nggak boleh sampai habis gitu kan. Terus rutin membersihkan air, walaupun hari ini nggak tak bersihkan gitu kan, karena nggak terlalu kotor, mungkin besok kita bersihkan. Apalagi ya banyak lah, tapi mungkin banyak peternak yang lebih pro gitu kan, maksudnya sama-sama mendatangkan bayah yang jenisnya sama, misal sama-sama Mojosari, ini Mojosari lur ya, tapi dia baru beberapa hari mungkin bisa di angka di atas 50% mungkin. Nah itu dia kan masing-masing, cuma ya menurut saya ini perkembangan standar lah yang harus teman-teman ketahui juga. Iya mas rahasianya? Ya rahasianya pertama pemberian pakan lur. Pemberian pakan ternyata nggak ada perbedaan antara teman-teman mau kasih pakan ya sehari sekali atau sehari 2 kali atau sehari 3 kali. Yang jelas takarannya harus pas. Kalau 20 ekor ini minimal 2,5 kilo, karena per ekor ini mintanya ya paling enggak 120 gram, 125 gram lah, 125 gram per ekor. Nah kalau saya karena mungkin mereka masih bayah dan masih kecil-kecil dan butuh membesarin postur, biasanya masih tetap saya campur lor. Saya campur dedek sama pakan bekasnya ayam itu, cuma komposisi dedeknya lebih banyak. Jadi biasanya pagi-pagi kalau udah ready, sebelum ngasih makan ayam, ini kan ayamnya makan kan, sebelum ngasih makan aduan ayam, saya bikin aduan bebek dulu tapi banyakin dedek gitu kan. Tapi ya nggak usah banyak-banyak lor, mungkin mungkin dikit lah, nggak sampai 1 kilo, paling setengah kiloan aduannya. Nah nanti kita masukin dulu, mereka kan lapar kan, awal makan tuh pasti rusuh ya, kasih itu aja, karena juga teman-teman nggak rugi pakannya, nggak tumpah-tumpah. Nah setelah mereka udah pada nggak terlalu barbar, baru dikasih pakan yang ini, yang 6.600 per kilo ini gitu kan, dengan takaran ya mungkin yang kan 2,5 kilo kan, pagi itu 1,5, biasanya sampai sore, nanti sore kita kasih 1 kilo lagi, intinya gitu. Dan alhamdulillah ya
optimal lah. Nah terus menjaga supaya merangnya ini nggak terlalu basah lur. Jaganya gimana mas? Sebenarnya ini kan ukuran kalau nggak salah 3 kali 2,5 apa ya, 3 kali 2,5 lah kurang lebih ya lur ya. Nah bagusnya menurut saya langsung dikasih 2 karung merang, tapi lebih fokus ke daerah sini aja karena daerah sana masih basah lur, yang daerah tempat minum itu. Ini awalnya dulu ada airnya lur, karena terlalu rendah. Kalau terlalu rendah tuh terus rusuh lur. Nah kayak gitu. Nah tapi kalau terlalu tinggi, kalau misalnya wadah airnya terlalu tinggi ya resikonya memang kita harus ngisinya agak full, karena dia apa, air setengah talang aja udah susah buat minumnya gitu lur. Nah kalau kita rendahin lagi pasti kepreh kabeh daerah sini nih. Angel nggak bisa fokus, kurang lebih gitu loh. Itu salah satu ininya. Nah terus keunggulannya lagi kalau kandangnya kering itu bersihkan telurnya lebih gampang gitu kan, nyikat telurnya lebih gampang. Karena kalau misalnya kandangnya basah, telurnya cenderung basah. Telur basah itu kurang bagus buat kualitas telurnya. Nah ini beberapa telur kayak tadi pagi itu 5 udah bisa masuk ke sana, jadi mereka udah tahu ada wadah buat masukin telur di sini. Walaupun beberapa ada yang balik loh, bahkan ada yang di daerah sini lor, di daerah sini nih. Nah di daerah si apa namanya yang basah-basah sini juga ada aja lor yang bertelur di situ. Kok bisa mas? Ya memang belum ini aja, belum apa, mereka belum settle aja. Kemungkinan nanti kalau udah settle, udah banyak, ya paling enggak mereka nelur di tempat yang kering, intinya gitu. Nah, dan jangan lupa pencahayaan, ya itulah tips-tips saya. Pertama yaitu pastikan kalau bayah kan makannya butuh lebih banyak dikit lah, butuh gemukin badan dulu. Walaupun sebenarnya beberapa orang bilang kalau bebek terlalu gemuk juga enggak terlalu bagus gitu kan, berlemak. Tapi saya ngakali karena takaran pakannya itu biar nggak ngepres, biar agak lebih banyak, terus biar maju juga supaya lebih cepat bertelur, ya saya kasih pakan aduan dulu. Pakan aduan biasanya kalau ada nasi gitu kan, biasanya terpisah lah nasi sama ampas kelapa. Sebenarnya nggak boleh ya ampas kelapa ya, cuma itu buat makanan intro di awal dan nggak perlu banyak-banyak, baru dikasih pakan pabrikannya. Intinya gitu loh, supaya dulur-dulur nggak banyak ngeluarin pakan pabrikan. Kedua, pastikan kandang tetap kering gitu kan, bikin tutup gini supaya kalau misalnya hujan angin nggak masuk banyak gitu kan. Dan jangan lupa tutupnya diangkat lur kalau misalnya sudah apa jenenge, kalau misalnya sudah kering tutupnya diangkat, jangan terus ditutup terus. Nah nanti kan ini lama-lama panas, nanti daerah yang panas itu jadi kering, kurang lebih gitu. Airnya jangan lupa. Terus apa lagi ya, ya gue lah. Insya Allah teman-teman dulur-dulur yang mau nyoba, bisa yang daerah Purworejo terutama, ya bisa kontak-kontakan. Ya nanti kita apa namanya, kita kasih ini juga lah kontaknya yang apa, yang bisa ready bebek Mojosari ini 80 ribuan lor. Ya insya Allah aku nggak ambil untung, kecuali kalau dulur-dulur mau nyangoni ya nggak apa-apa. Cuma ya kalau saya ngasih tahu ya harga 80.000 ya pasti 80.000 beneran. Pakannya persaknya 330 ya 330 beneran. Gitu lor, kurang lebih dari saya. Ngapunten bila ada kesalahan, mungkin ada salah kata, terus nggak jelas videonya dan lain sebagainya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.